Oke, baik sesudah kita belajar bagaimana mengukur produktivitas existing, ya. Kemudian kita sudah menentukan target untuk setiap kriteria itu berapa, gitu ya, dengan menggunakan metode OMAX yang sudah kita bahas. Nah, nanti kita akan bisa memeriksa atau bisa tahu bagi perusahaan kita di setiap kriteria itu ada di baris keberapa atau ada di skor nomor berapa. Kalau base performance-nya di skor nomor 3, gitu ya, di baris nomor 3, mungkin seperti yang contoh kemarin ada yang di nomor 6, sudah di nomor 6, jadi kalau sudah di nomor 6, untuk kita improve ke baris 10, mungkin itu effort-nya tidak terlalu besar dibanding dengan ada kemarin kan kriteria yang masih nilainya itu masih ada di baris 2, ya. Berarti ada di bawah periode dasarnya, sehingga untuk mengimprove butuh effort yang cukup besar begitu, sehingga untuk mencapai ke kriteria harapan atau kriteria target di baris nomor 10. Nah, pengetahuan tentang pengukuran produktivitas itu menjadi pemikiran utama dalam rekayasa produktivitas. Jadi kita tidak bisa melangkah kalau kita tidak tahu titik nolnya di mana, ya. Kita tidak bisa memperbaiki sesuatu kalau kita tidak tahu apa yang harus diperbaikinya. Nah, apa yang harus diperbaikinya itu kita pahami dari hasil pengukuran produktivitas existing dengan menggunakan metode OMAX yang sudah kita bahas di 2 chapter kemarin. Ya. Nah, hari ini asumsinya bahwa kita sudah paham bagaimana cara mengukur produktivitas dengan menggunakan metode OMAX salah satunya. Nah, hari ini kita akan coba evaluasi. Kita akan coba evaluasi produktivitas yang sudah kita ukur itu. Ya, kita bahas pada chapter 6 ini. Oke, output dari pengukuran produktivitas yang sudah kita lakukan adalah kita paham tentang informasi mengenai adanya masalah produktivitas di perusahaan tempat kita bekerja. Jadi kemarin misalnya kriteria pelayanan terhadap konsumen itu sudah ada di baris 6, ya, berarti sudah bagus, ya. Perlu improve untuk meningkatkan ke arah target sampai 2 menit per orang gitu ya, yang merupakan target di baris ke-10. Tapi untuk tingkat absensi, kita lihat dari contoh yang kemarin, itu masih ada di baris kedua. Berarti karyawan itu sangat tidak betah gitu ya bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Kenapa? Dia ada di bawah base performance-nya. Oleh karena itu harus dievaluasi kenapa perusahaan sering bolos gitu ya. Tidak kehadirannya itu tidak maksimum, tidak 100%. Nah, itu yang harus dievaluasi. Nah, bagaimana cara mengevaluasinya gitu ya? Tentu tergantung pada kriteria yang kita tetapkan. Kalau kemarin misalnya kriterianya adalah waktu pelayanan, berarti ada 2 cara seperti yang saya sampaikan, apakah kita melatih karyawan, ya, atau merubah SOP, menyederhanakan SOP supaya waktu pelayanannya menjadi lebih singkat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa menambah server, ya, supaya waktu pelayanannya lebih singkat, antriannya lebih sedikit begitu ya. Antriannya menjadi lebih sedikit dengan menambah server. Tapi kalau menambah server artinya kita ada investasi di situ. Bagi perusahaan kalau sudah mendengar investasi itu biasanya menjadi pilihan terakhir. Jadi selama bisa memperbaiki sistem kerja gitu ya tanpa investasi, maka yang dipilih adalah memperbaiki sistem kerja. Ya, seperti itu. Kalau sudah mentok, sudah dapat sistem kerja yang hampir maksimum, tetapi ternyata kriterianya masih di bawah yang ditargetkan, maka baru kita menjadikan investasi baru, penambahan server tadi menjadi pilihan. Ya, jadi logikanya seperti itu. Oke, dalam evaluasi produktivitas, begitu ya, kita kemarin lihat bahwa sesudah kita ukur ada deviasi antara target dengan kondisi existing. Ya. Ada perbedaan antara target produktivitas yang ada di baris ke-10 dengan kondisi existing kita. Kondisi existingnya kemarin ada yang baru di baris 5, ada yang baru di baris 4, ada yang bahkan baru di baris 2, di bawah periode dasarnya. Ya. Nah, kalau terjadi deviasi seperti ini, artinya ada masalah produktivitas di perusahaan kita, gitu ya. Nah, perubahan produktivitas ini nanti akan menunjukkan kecenderungan menurun atau tetap sepanjang periode waktu tertentu, tergantung
dari apa yang dilakukan oleh perusahaan. Tentu saja perusahaan ingin begitu ya deviasi ini semakin mengecil, artinya kita sesudah kita evaluasi apa yang membuat adanya deviasi itu, maka kita buat program-program untuk melakukan proses improvement, proses-proses perbaikan. Harapannya sesudah kita improvement, maka produktivitas akan mendekati target dari yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Misalnya target produk cacat minimum 3%, sekarang kita posisi 10%. Apa yang harus kita lakukan? Coba kita bikin program untuk penurunan produk cacat dari aspek mesin, dari aspek orang, dari aspek material, begitu ya. Kemudian kita kombinasikan, kemudian kita implementasikan, nanti kita cek apakah betul cacatnya sudah berkurang dari 10%, mau mendekati ke 3%. Ya, seperti itu. Oke, bisa juga kita lihat dari, selain dari objektif matriks yang kemarin, kita juga bisa lihat dari produktivitas parsialnya. Ya, bisa produktivitas tenaga kerja, material, energi, ataupun modal. Ya, kita bisa lihat dari situ. Atau juga bisa kita lihat dari produktivitas total perusahaan. Ya, itu pilihan-pilihan tergantung sesuai dengan kebutuhan kita waktu mengukurnya menggunakan metode yang mana. Apakah OMAX, apakah evaluasi produktivitas parsial, atau evaluasi produktivitas total. Ya, tergantung pada kebutuhannya. Biasanya kalau di perusahaan, selain OMAX, juga dia segmented ya, untuk kebutuhan tertentu dengan menggunakan produktivitas parsial. Karena cost-nya lebih murah dibanding kita langsung mengukur produktivitas total. Selalu ada trade-off dengan cost ya kalau di perusahaan, karena ujung adanya perusahaan adalah untuk menciptakan profit kan. Semua kegiatan yang bisa menurunkan profit itu dihindari. Ya. Tapi semua kegiatan yang bisa mereduksi cost itu akan disupport. Karena dengan mereduksi cost dengan harga yang tetap maka keuntungan akan naik. Ya, selalu ke situ paradigmanya ya, jangan lupa. Nah, dalam evaluasi produktivitas, kita perlu mengkaji apa akar penyebab yang menjadi masalah penurunan produktivitas. Output dari hasil evaluasi ini dapat kita jadikan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan untuk perencanaan peningkatan produktivitas secara terus-menerus. Ya. Nanti coba akan kita lihat beberapa contohnya. Ya. Ini untuk yang lebih mudah difahami, saya ambil contoh nanti yang metode 5W ataupun Pareto kita lihat ya. Nah, apa sebetulnya yang menjadi faktor penyebab turunnya produktivitas? Yang pertama adalah tentu saja ketidakmampuan manajemen dalam mengukur, mengevaluasi, dan mengelola produktivitas perusahaan. Jadi yang namanya produktivitas ini adalah tanggung jawab manajemen. Ya, manajemen lah yang harus mengukur, harus mengevaluasi, kemudian merencanakan untuk proses perbaikannya. Nanti kalau sudah ada perencanaan itu baru diimplementasikan oleh seluruh karyawan atau karyawan yang berkaitan. Ya. Yang kedua adalah penyebabnya motivasi karyawan rendah. Tadi kita lihat dari contoh kriteria yang lain bagus, tetapi kok tingkat kehadiran karyawannya masih ada di baris kedua, di bawah periode dasar. Berarti ada sesuatu tuh di perusahaan itu yang membuat karyawan tidak betah. Ya. Pengiriman produk selalu terlambat sehingga mengecewakan pelanggan. Ya jelas ini pelanggan adalah jantung dari perusahaan ya. Kalau pelanggan kecewa, dia pindah ke kompetitor, maka perusahaan akan ada dalam risiko yang sangat besar. Bisa tutup, bisa wassalam kalau ditinggalkan oleh pelanggan. Ya. Atau bisa juga naiknya biaya-biaya untuk produksi dan juga biaya-biaya untuk marketing ataupun biaya-biaya lain. Ya. Itu juga bisa menjadi penyebab menurunnya produktivitas. Penyebab yang lain adalah adanya pemborosan penggunaan sumber daya. Ingat di sistem produksi, gitu ya, ada 7 pemborosan yang sering dilakukan di lantai pabrik. Ya. Overproduction, over inventory, apalagi over utilitas, ya itu juga pemborosan.
Ya, dicek lagi di 7 pemborosan yang sering ada di lantai pabrik. Ya. Kemudian terdapat konflik dan hambatan dalam tim kerja yang tidak terpecahkan, gitu ya. Orang TI harus berlatih bagaimana bekerja dalam tim. Produktivitas ini bukan pekerjaan sendirian, ini adalah pekerjaan tim. Oleh karena itu kita harus melatih diri bekerja dalam kelompok, selalu dibiasakan, karena nanti dalam dunia kerja kita akan selalu bekerja dalam tim, dalam kelompok. Ya. Kemudian faktor yang lain adalah tidak adanya sistem pendidikan dan pelatihan bagi karyawan. Ya. Karyawan kita harus selalu di-upgrade, ya, harus selalu mengalami updating informasi, updating skill, gitu ya, melalui pendidikan dan pelatihan bagi karyawan. Contoh yang bagus adalah di industri manufaktur, ya, di salah satu industri mobil atau di banyak industri mobil selalu ada pelatihan rutin. Ya, setiap kali mau naik level itu harus ada kursusnya dulu, gitu ya, ada kursusnya dulu, baru kursus untuk di level supervisor, untuk di level manajemen, gitu ya, baru kemudian mendapat pekerjaan di level itu. Ya, termasuk juga di tentara, gitu ya. Setiap kali mau naik jenjang itu harus melewati yang namanya Suspim, ya, kursus untuk pimpinan. Ya, ada seperti itu. Ya. Kegagalan perusahaan yang berikutnya adalah kegagalan perusahaan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Ya, seperti sekarang zamannya bisnis online. Kalau perusahaan kita tidak masuk dunia online, maka tentu saja akan ketinggalan. Ya, harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Sekarang orang cari ini aja ya yang kita alami lah. Anak-anak SMA mau mencari informasi tentang perguruan tinggi gitu ya yang ingin dia masuki. Kalau zaman dulu lihat brosur, datang ke lokasi gitu ya, nanya-nanya ke front office-nya. Kalau sekarang pasti dia lihat website-nya dulu, lihat IG-nya dulu kan gitu kan, ya. Untuk mendapat informasi awal. Baru kemudian sesudah dapat linknya juga pengen tinggal klik aja. Sesudah itu baru dia komunikasi dengan petugas yang ada di media sosial atau ada di website itu. Nah, kalau bayangkan kalau universitas tidak punya website, tidak punya Instagram, maka pasti tidak akan menjadi pilihan. Karena anak-anak SMA sekarang mencari informasinya dari gadget itu. Ya, dari media sosial, dari website. Ya, seperti itu. Jadi kalau tidak mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, maka produktivitas perusahaan pasti akan menurun. Nah, alat-alat analisis dalam evaluasi produktivitas itu banyak, gitu ya. Ada 7 tools yang sering kita diskusikan, gitu ya. Coba saya ambil contoh 4 saja. Ya, ada brainstorming, ada 5-way, ada diagram Pareto, ada diagram sebab akibat atau fishbone diagram. Ya. Kita lihat contoh-contohnya untuk brainstorming. Biasanya tadi saya sampaikan bahwa permasalahan di lantai pabrik itu kita diskusikan, gitu ya. Kemudian kalau di pabrik nih nanti setiap pagi itu kita akan briefing ya, briefing dengan supervisor, dengan koordinator supervisor atau superintendent gitu ya. Kita briefing, kemudian kita briefing juga ke anggota kita ya, tentang pekerjaan hari ini. Briefingnya nggak lama, paling 10 menit, 15 menit, itu juga udah kelamaan. Ya. Kemudian bekerja running, kemudian berdoa bersama, running bekerja, nanti sore akan briefing lagi. Ya. Kalau ada problem, nah nanti misalnya supervisor dengan supervisor yang berkaitan tentang problem itu, dia akan mencoba berdiskusi. Ya, berdiskusi itulah yang disebut sebagai brainstorming. Melihat ini ada masalah seperti ini, kenapa masalah ini timbul, ya, apa kira-kira solusinya, didiskusikan di situ dalam waktu mungkin 30 menit gitu ya, atau 40 menit begitu. Kemudian sesudah itu mengerucut pada satu topik tertentu, baru kemudian dianalisis secara lebih detail pada topik-topik yang sudah dikerucutkan tadi. Nah, itu adalah proses brainstorming. Mahasiswa juga di organisasi kan sering melakukan brainstorming ini ya, atau di praktikum sering kita melakukan brainstorming ini. Kalau ada problem, kita diskusikan, tapi jangan lupa dalam brainstorming itu kita harus punya stopping rule. Waktunya kita tentukan dari awal sebagai kesepakatan 30 menit atau 40 menit. Karena kalau tidak ada stopping rule, ini nanti biasanya menyebar kemana-mana menjadi bias, tidak fokus. Nah, ini untuk cara yang brainstorming. Ya. Harus dilatih begitu ya.
biasanya digunakan yang berkaitan dengan menentukan penyebab yang mungkin dari penurunan produktivitas perusahaan terhadap masalah produktivitas. Juga untuk memutuskan masalah produktivitas yang perlu diselesaikan, dan biasanya menginginkan menjaring sejumlah persepsi solusi alternatifnya atau analisis alternatifnya. Jadi kita kumpulkan pada saat brainstorming ini. Ya. Yang kedua adalah ada konsep 5 way. Nanti sesudah ini kalau ada yang mau didiskusikan kita diskusikannya. Saya coba selesaikan dulu ya. Ada 5 why, jadi bertanya sebanyak 5 kali dia tentang sesuatu problem, satu masalah. Nah, dalam 5 way ini bedakan antara simptom, ya, antara gejala dengan akar masalah. Ini ada di dalam bukunya Kouru Ishikawa, Anda bisa cek nantinya. Yang menciptakan diagram Ishikawa atau diagram fishbone diagram. Ya. Nah, ini sudah terbukti digunakan di mobil Toyota, ternyata sukses, gitu ya. Saya ambil contoh misalnya ya, seperti ini. Bedakan antara gejala, penyebab, dan akar penyebab. Misalnya gejalanya adalah, ini saya ambil dari referensi itu, mobil tidak hidup atau mogok. Ya. Kita bisa mengambil tindakan, memanggil kendaraan derek, itu tindakan cepat, ya, tergantung situasi. Kalau memang buru-buru, ya udah kita telepon kendaraan derek, gitu ya. Outcome-nya adalah kita harus keluarkan biaya. Ya. Atau kita ingin kalau darurat ya harus kita panggil derek misalnya, atau panggil mekanik, gitu ya. Nah, tapi kita ingin suatu saat tidak terjadi lagi, maka kita cek lagi, kita cek. Mengapa mobilnya tidak hidup? Ternyata penyebabnya adalah akinya tidak berfungsi, akinya sudah dysfunction. Ya. Kita tanya lagi, kenapa akinya dysfunction? Karena tidak dirawat secara preventif. Kalau aki zaman dulu kan itu harus diisi dengan air aki, begitu ya, yang aki basah itu ya harus diisi. Kalau nanti dia kering, maka si sel yang ada dalam aki itu akan mati. Tapi kalau yang di aki kering ya nggak usah, tetapi ada umurnya. Kalau sudah 1,5 tahun atau 1 tahun, itu harus dicek, ada kemungkinan harus segera diganti. Ya, ada plus minus untuk yang aki yang basah dan aki yang kering itu. Ya, jadi ini caranya. Saya ulangi untuk 5 way tadi, mobil tidak hidup atau mogok. Ya, kenapa mobil mogok? Akinya tidak berfungsi. Kenapa akinya tidak berfungsi? Karena tidak pernah dirawat secara preventif, tidak pernah diisi air akinya, tidak pernah diukur ukuran-ukuran akinya, gitu. Ya, tidak pernah diukur. Kan biasanya harus diukur itu sudah ampernya ada di berapa, begitu ya, harusnya ada di berapa, begitu. Ya. Ini kalau ini melalui tiga why saja ini sudah terjawab. Kalau melalui 3 why sudah terjawab, ya sudah kita ambil tindakan berikutnya. Ya. Tadi kalau misalnya akinya tidak berfungsi, kita bisa telepon toko aki untuk mengganti aki yang baru, bisa, gitu ya. Konsekuensinya ya kita harus menunggu dan juga harus membayar. Ya. Tapi kalau akinya kita rawat, ya tindakannya adalah implementasi perawatan mobil sesuai saran dari pabrik. Kalau aki basah ya tiap pagi harus kita cek air akinya, kan ada indikatornya di situ. Ya. Nah kalau ini kita lakukan, yang akar penyebab tadi kita lakukan, maka mobil tidak akan mogok, begitu ya, tidak akan mogok yang disebabkan oleh aki ini karena akinya sudah dirawat dengan baik. Kosnya tidak ada, rendah kosnya, tetapi kita harus rutin melakukan proses pemeriksaan. Nah ini di pabrik itu sering seperti itu, ya. Banyak masalah-masalah downtime mesin, ya mesin mati, kemudian karyawan tidak hadir. Kalau kita cek sampai ke akar penyebab masalahnya, ternyata solusinya itu tidak mengeluarkan biaya. Banyak kejadian seperti itu. Ya. Tapi manajemennya harus punya SOP yang jelas gitu ya untuk proses perawatan preventif tadi. Oke. Contoh yang lain untuk yang 5 why. Ya. Suatu perusahaan mengalami penurunan penjualan sebesar 12%. Why pertama, mengapa penjualan turun sebesar 12%? Jawabannya, sebab kita menjual lebih sedikit produk, sementara harga tetap. Jadi yang terjualnya hanya sedikit, sementara harga tetap.
Kita tanya lagi dengan why kedua, mengapa kita menjual lebih sedikit produk? Jawabannya gitu ya, dari diskusi di level manajer, sebab biaya untuk iklan berkurang sebesar 25%. Ya, karena iklan kurang 25%, sehingga informasi ke konsumen menjadi terbatas, sehingga konsumen pun membeli dalam jumlah yang terbatas. Ya. Oke, pertanyaan why yang ketiga, mengapa biaya untuk iklan berkurang 25%? Jawabannya, sebab proposal anggaran yang diminta tidak diterima tepat waktu. Jadi kalau di perusahaan itu ya, ada biasanya ada program dan kegiatan, ada program kegiatan dan rencana anggaran untuk 1 tahun, gitu ya. Misalnya kita mentargetkan tahun 2022 penjualan adalah 30 miliar misalnya. Kemudian biaya-biaya sudah didefinisikan juga gitu ya, untuk divisi A, departemen ini, divisi B, departemen semuanya, untuk semua unit kerja itu sudah ditargetkan misalnya 15 miliar. Sehingga kita mentargetkan laba di tahun 2022 adalah 15 miliar. Itu kan rencana. Tetapi pada saat pelaksanaan ya, pada saat pelaksanaan misalnya sebagian produksi ingin melakukan proses penurunan produk cacat misalnya. Kan itu butuh anggaran. Dibuatlah proposal, diajukan anggaran itu. Ya, nanti akan didiskusikan di manajemen apakah di-approve sesuai dengan proposal atau dikurangi atau mungkin ditambah. Ya. Nah, ini ternyata untuk bagian marketing ini dia proposalnya terlambat. Ya, kenapa biaya untuk iklan berkurang 25%? Karena proposal anggarannya itu terlambat, ya, yang diminta tidak diterima pada tepat waktu oleh tim manajemen, sehingga ya tidak ada dana yang dikeluarkan untuk pemasaran atau kurang dari 25%, berkurang 25% tadi. Wah, yang keempat, mengapa proposal anggaran tidak diterima tepat waktu? Jawabannya, sebab manajer periklanannya tidak ada, jadi tidak ada yang bertanggung jawab dalam menandatangani proposal. Mengapa manajer periklanan tidak ada? Jawabannya yang kelima, gitu, yang kelima ternyata sebab posisi itu tidak ditempati sejak Departemen Periklanan dibuka 2 bulan yang lalu. Artinya apa? Penjualan menurun sebesar 20%, itu akar masalahnya adalah karena tidak ada manajer departemen atau kepala departemen yang bertanggung jawab terhadap masalah periklanan, sehingga dia terlambat membuat proposal anggaran. Artinya tindakannya apa? Tindakannya maka harus segera diisi kepala departemen untuk yang bidang periklanan ini. Paham ya? Jadi dengan 5 pertanyaan mengapa, itu biasanya kita ketemu akar masalahnya. Dan akar masalah itulah yang akan kita coba selesaikan. Ini sangat simpel dan sangat bisa dieksekusi di dalam industri apapun, di dalam perusahaan apapun, baik kecil, menengah, ataupun besar. Dan ini sangat lazim digunakan, gitu ya. Pengalaman saya di perusahaan juga ini sangat biasa dipergunakan, ataupun di Unjani juga di tim manajemen ini sangat biasa dipergunakan untuk melihat akar masalah. Yang kedua adalah diagram Pareto. Ya, kalau di tugas akhir biasanya 7 tools ini dipakai untuk studi pendahuluan ya, untuk studi pendahuluan untuk meyakinkan bahwa masalah yang akan kita teliti ini adalah benar-benar akar masalahnya ya, di studi pendahuluan. Makanya biasanya ada 5 why, ada diagram Pareto, ada fishbone diagram. Ini kalau semuanya konsisten merujuk kepada masalah yang kita curigai, semuanya sama, maka ada kemungkinan itulah akar masalahnya. Sehingga nanti pada saat di bab 4 Anda mencari solusi dengan metode tertentu, itu relatif akan sudah tidak akan relatif akan mendekati kebenarannya gitu ya, tidak salah, tidak tersesat. Ini biasa digunakan di tugas akhir. Oke. Tapi kalau di pabrik sudah biasa ini selalu dipergunakan gitu ya dalam kegiatan sehari-hari. Oke, diagram Pareto ini biasanya menunjukkan atau digambarkan dalam bentuk diagram batang. Nanti akan menunjukkan mana yang paling berkontribusi besar terhadap masalahnya. Masalah yang banyak terjadi ditunjukkan oleh grafik batang
pertama yang tertinggi, serta ditempatkan pada sisi paling kiri, dan seterusnya sampai masalah yang paling sedikit terjadi ditunjukkan oleh grafik batang yang paling terakhir yang ditempatkan di sebelah kanan. Jadi ini ya ininya ya, grafiknya ya. Seperti itu. Ini yang diagram Pareto, fungsinya adalah menentukan frekuensi relatif dan urutan pentingnya masalah atau penyebab masalah. 80% masalah itu biasanya disebabkan oleh 20% masalah. Jadi masalah itu sering disebabkan oleh masalah itu sering disebabkan beginilah ya. Jadi fokuskan perhatian pada isu-isu kritis dan penting melalui pembuatan ranking terhadap masalah atau penyebab masalah dalam bentuk yang signifikan. Ya. Jadi mana masalah yang paling berpengaruh terhadap hasil? Mana yang paling berpengaruh, itu yang akan menjadi prioritas untuk kita selesaikan. Oke. Nah, jenis diagram Pareto, ada diagram Pareto tentang fenomena dan ada diagram Pareto yang menyangkut sebab, penyebabnya. Yang fenomena itu berkaitan dengan gejala atau fenomena hasil yang tidak diinginkan dan digunakan untuk mengetahui masalah utamanya apa. Yang Pareto mengenai penyebab itu berkaitan dengan penyebab dalam proses dan dipergunakan untuk mengetahui penyebab utama masalahnya itu apa. Ini yang diagram Pareto. Ya. Contoh untuk diagram Pareto tentang kualitas misalnya ya. Tentang kualitas itu fenomenanya ada terjadi kerusakan produk, kegagalan produk, ada keluhan dari klien, kemudian ada item-item atau produk yang dikembalikan dari konsumen, ya. Kemudian ada proses perbaikan atau proses perbaikan. Ya. Tentang biaya, ya fenomenanya adalah jumlah kerugian, ongkos pengeluaran dan lain-lain. Ya. Tentang produktivitas, misalnya ada penurunan produktivitas tenaga kerja, penurunan produktivitas material, energi dan sebagainya. Ya. Ini contoh-contoh dari diagram Pareto. Untuk yang penyebab, ya misalnya dari faktor operator, dari faktor mesin, dari faktor bahan baku, dari faktor metode operasi. Nanti pas di contoh Anda mungkin akan lebih jelas. Contoh misalnya permukaan tergores, frekuensinya ada 17 dari hasil pengamatan. Ya. Kemudian retak ada 11, tidak lengkap ada 26, bentuk tidak sesuai ada 5, lain-lain ada 3. Total 62 jenis, 62 frekuensi kerusakan. Ya. Persentasenya ternyata yang paling besar adalah tidak lengkap. Ada 26 per 62, artinya ada 42% produknya tidak lengkap. Ya, seperti itu. Maka kita harus prioritaskan dulu terhadap penyebab kenapa produk tidak lengkap, karena ini sampai 42%. Berikutnya adalah yang permukaan tergores. Kenapa permukaan tergores? Ya. Anda kalau Anda lihat sekarang, kalau lihat motor di mobil gendong ya, kan suka ada mobil truk untuk ngangkut motor baru itu. Ya, kalau kita lihat, kalau dulu motor itu dibiarkan terbuka, itu akibatnya banyak motor yang tergores, baik pada saat loading ataupun saat unloading, saat naikin motor ataupun saat menurunkan motor. Kemudian pada saat di jalan juga, kan ada kemungkinan nanti ada kerikil yang lompat ke mobil itu, kena ke motornya, akhirnya tergores dan seterusnya. Anda perhatikan sekarang motor-motor itu pada saat pengangkutan dipakein baju kan, dipakein baju supaya motor itu lebih terlindungi dari kerusakan mekanis karena tergores tadi, baik pada saat loading ataupun saat unloading. Itu kenapa sampai muncul di motor di pengangkutan itu dipakein baju gitu ya? Karena banyak konsumen yang komplain beli motor baru tapi kok motornya sudah banyak tergores begitu. Pas dilihat di brainstorming gitu ya, pakai 5Y, oh ternyata pada saat loading dan unloading itu kan sangat tidak terkendali ya. Naikin motor kan banyak jumlahnya tuh ke itu, kemudian pakai forklift kan, lalu didorong gitu ya, operatornya lelah dan sebagainya sehingga sangat tidak terkendali. Akhirnya dipakeinlah baju di motor pada saat pengiriman itu. Nah, itu contoh yang sangat bagus. Ya.
Mobil juga sekarang sudah mulai kan, mobil pada saat pengiriman itu mobilnya di wrapping ya, mobilnya di wrapping sehingga sampai di konsumen itu benar-benar dalam kondisi yang mulus. Ya. Oke, ini sama diagram Pareto. Nah ini kita lihat seperti ini, gitu ya. Ini tadi ada 42%, 26%, 17, 11 dan seterusnya. Ya. Yang 42 dan 26 akhirnya disatukan menjadi 68%. Jadi ada masalah utama itu 68% adalah tidak lengkap dan tergores tadi. Sorry, apa ya? Tergores itu bukan 26. 27 itu 27% tergores ya. 42% tidak lengkap. Oke. Tidak lengkap dan tergores itu sudah 69%. Jadi kalau kita selesaikan yang 69% ini sudah sangat membantu gitu ya untuk meminimasi produk cacat yang ada di kasus ini begitu. Oke, seperti itu ya. Kemudian ada cause effect diagram ya. Diagram sebab akibat. Diagram sebab akibat adalah suatu diagram yang menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat. Terjadi sesuatu karena apa? Gitu ya. Tadi bisa faktor man-nya, operatornya, materialnya, mesinnya, alat bantunya gitu ya, ataupun mungkin dari aspek SOP-nya, metode ya. Itu kita cari akar penyebabnya apa. Oh, ini begini, jangan-jangan metodenya sudah obsolescence, sudah kadaluarsa, sudah harus di-upgrade metodenya, ada metode yang lebih baru gitu ya. Seperti tadi contoh saat pengiriman motor itu motornya harus dipakai baju, jadi pakai SOP yang baru. Sebelum loading, motornya harus dibungkus dulu, baru kemudian loading ke dalam mobil truk, gitu ya, seperti itu. Nah, diagram sebab akibat ini tadi sudah kita pahami, sudah kita kenal sebagai diagram Ishikawa, karena yang menciptakannya adalah Pak Ishikawa, gitu ya, atau disebut juga fishbone atau diagram tulang ikan. Nah, seperti ini. Ini ada problem, ya, mengapa rating dan kepuasan pelanggan menurun. Ya, jadi dari hasil kuesioner survei pada konsumen kita cenderung mengalami ketidakpuasan gitu ya dibanding dengan periode sebelumnya. Nah, ini kita cek dari aspek produk, jangan-jangan produk kita ada yang problem, mungkin dari aspek metode, dari aspek lingkungan, mesin, manusia, material dan seterusnya. Ya. Nanti dari aspek manusia ada problem apa lagi, kasih tulang lagi ya. Nanti dari tulang itu kita kasih tulang lagi gitu. Kalau sampai 5 why tadi ya, sampai 5 mengapa. Nanti kita akan ketemu apa yang menjadi akar masalahnya. Itu kira-kira yang bisa kita diskusikan tentang evaluasi produktivitas. Jadi sesudah kita mengukur produktivitas yang sudah kita lakukan di chapter-chapter sebelumnya, kemudian hari ini kita evaluasi. Nah, dari hasil evaluasi ini nanti akan ketemu akar masalahnya, kemudian akar masalah ini harus diselesaikan, dicari solusinya, itu nanti melalui proses perencanaan peningkatan produktivitas yang minggu depan akan kita bahas. Ya. Baik, nanti kalau ada yang mau ditanyakan kita masuk ke sesi diskusi ya. Saya close dulu ya. Terima kasih.